Shalom Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus yang baik, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada malam hari ini ialah Damai di Tengah Kegelisahan. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 27 mengatakan, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudaraku yang terkasih, ketika hari mulai meredup dan langit beranjak menjadi gelap, banyak dari kita yang mungkin mulai merenungkan segala hal yang terjadi di sepanjang hari. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tersenyum, tetapi ada juga hal-hal yang membuat kita merasa khawatir dan gelisah. Pikiran kita terkadang dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan penyesalan atas kesalahan yang kita buat hari ini. Dalam saat-saat seperti ini, hati kita seringkali tidak menemukan kedamaian. Namun di tengah segala kegelisahan itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita akan sebuah kebenaran yang luar biasa. Dia meninggalkan damai sejahteranya bagi kita. Ini bukan damai yang bersifat sementara atau dangkal, tetapi damai yang sejati, yang berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan sendiri. Damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang dunia bisa berikan, karena dunia hanya mampu menawarkan ketenangan yang sementara, yang bergantung pada situasi dan kondisi. Ketika Yesus mengatakan, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu," Dia mengajak kita untuk percaya sepenuhnya kepadanya. Dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan masalah yang bisa membuat hati kita goyah. Tetapi Dia juga tahu bahwa ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, kita akan menemukan ketenangan yang sejati. Damai sejahtera yang Yesus tawarkan adalah damai yang tidak tergantung pada apa yang terjadi di sekitar kita, melainkan tergantung pada kehadirannya di dalam hati kita. Mari kita berhenti sejenak
dan merenungkan apa yang mungkin membuat kita gelisah saat ini. Apakah itu kekhawatiran tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan? Apapun itu, Yesus mengundang kita untuk membawa semua itu di hadapannya. Dia berjanji akan memberikan kita kedamaian, bukan dengan menghilangkan semua masalah kita, tetapi dengan memberikan kita kekuatan dan keyakinan bahwa Dia selalu bersama kita, bahkan di dalam badai kehidupan sekalipun. Banyak orang mencari kedamaian dengan berbagai cara. Ada yang mencarinya melalui hobi, ada yang mencarinya melalui hiburan, dan ada juga yang mencarinya melalui pelarian diri ke tempat yang tenang. Namun semua itu hanya memberikan ketenangan yang sementara. Ketika aktivitas itu berakhir, seringkali kegelisahan kembali muncul. Sebaliknya, damai sejahtera yang Yesus tawarkan tidak bersifat sementara, karena itu berakar dalam hubungan kita dengan Tuhan yang hidup. Kita perlu menyadari bahwa damai sejahtera yang sejati hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Inilah sebabnya mengapa Yesus menekankan pentingnya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita menghabiskan waktu di hadirat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera yang mengalir di dalam hati kita. Ini adalah damai yang tidak terganggu oleh situasi di sekitar kita. Karena itu berasal dari keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Di dalam hidup ini, kita tidak bisa menghindari masalah atau tantangan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Apakah kita akan membiarkan kekhawatiran dan ketakutan menguasai hati kita, atau kita akan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan dan membiarkan damai sejahteranya menguasai hati kita? Ketika kita memilih untuk mempercayai Tuhan, kita akan menemukan bahwa bahkan di tengah badai yang paling dahsyat sekalipun, ada damai yang tidak bisa digoyahkan. Sebagai penutup renungan pada malam hari ini, mari kita ingat bahwa Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, tetapi Dia berjanji akan memberikan kita damai di tengah segala keadaan. Ketika kita merasa gelisah atau takut, marilah kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Biarkan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita. Tidurlah dengan tenang malam ini, dengan keyakinan bahwa Tuhan yang setia menjaga kita di sepanjang malam ini dan membangunkan kita dengan kekuatan yang baru untuk menghadapi hari esok. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih-Mu dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh kepercayaan kepada-Mu.
sehingga kami tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dan untuk selalu mengingat bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Kami berdoa agar damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami malam ini. Biarkan kami beristirahat dengan tenang, dengan keyakinan bahwa Engkau menjaga kami di sepanjang malam ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan perekonomian. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepadamu. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.